Selamat datang kembali di video perkuliahan pengantar struktur aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang grup permutasi. Oke, misalkan S adalah suatu himpunan yang tak kosong, maka permutasi pada S itu adalah pemetaan di dari S ke S yang bersifat satu dan pada. Ini artinya adalah himpunan semua fungsi dari S ke S. Berarti permutasi itu adalah suatu fungsi dari S ke S yang bersifat satu-satu dan pada. Grup semua permutasi pada S disebut juga dengan grup simetri pada S dan dinotasikan dengan sim S. Sim ini bernama simetri. Dan setiap subgrup dari sim S disebut sebagai grup permutasi. Jika orde dari S adalah N, artinya banyaknya unsur di S adalah N, atau kita tulis seperti ini, atau kardinalitas dari S adalah N, maka grup ini kita notasikan juga sebagai Sn. Contohnya kalau kita punya S itu terdiri dari, kalau kita punya N-nya sama dengan 3, berarti kita punya banyaknya kardinalitas S3 itu adalah sebanyak 3 faktorial. Ini asalnya dari 3 faktorial. Dan kita misalkan S3 itu isinya adalah F1, F2, F3, sampai F6. Di mana F1 itu adalah pemetaan identitas, artinya dia mengaitkan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Dan F2 mengaitkan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. F3 dari 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Kemudian F4 1 ke 2, 2 memetakan 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. F5 memetakan 1 ke 3, 2 ke 2, dan 3 ke 1. Dan F6 memetakan 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Oke, ini adalah penulisan standar. Penulisan ini kita bisa juga tulis dalam bentuk matriks. Kalau F1 itu bisa kita tulis juga menjadi F1 bisa juga kita tulis sebagai, kita tulis ini 1, 2, 3 di atas. Ini 1 ke 1, berarti 1 ke 1, 2 ke 2, 2 ke 2, 3 ke 3. Ini F2 bisa juga ditulis sebagai, ini F2, 1, 2, 3. Ini 1 ke 2, berarti sini kita tulis 2, 2 ke 3 kita tulis 3 di sini, dan 3 ke 1. Ini notasi matriks. Ada lagi notasi lainnya, kita tulis yang kita sebut dengan cycle. Nah, yang kayak gini kita tulis cukup, ini cukup 1 saja. Ini F1 sama dengan 1 saja. Ini artinya memetakan 1 ke 1, 2 ke 2, 2 ke 3. Sedangkan untuk F2 bisa kita tulis dalam bentuk 1, 2. Ini artinya 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, 3-nya, oh F2-nya, ya saya salah. F2-nya berarti 1, 2, 3. Artinya ini memetakan 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 3, kemudian 3-nya balik ke 1. Dan untuk F3, notasi cycle ini akan lebih sering kita gunakan. F3 berarti ditulis sebagai 1 ke 3, kemudian 3 ke 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Ini artinya kita petakan 1 ke 3, kemudian 3 kita petakan ke 2, dan 2 kita petakan ke 1. F4 berarti ini 1 ke 2. Si F4 berarti F4 itu kan memetakan 1 ke 2.
Kemudian ternyata 2 balik ke 1, berarti ini kurungnya tutup. 3 ke 3 ini boleh ditulis, boleh tidak. Ini sama juga dengan 1, 2. Ini artinya 3-nya identitas. F1 juga bisa ditulis 1 saja. Ini juga sama dengan 1, 2, 3. Di F5 kita punya ini F5 sama dengan 1 ke 3. Kemudian 3 ke 1 berarti ini tutup. Ini sama dengan 2-nya tetap, 2 ke 2. Ini sama juga dengan cukup ditulis 1, 3 saja. Dan F6 lihat 1-nya tetap, berarti 1 ke 1, kurungnya tutup, kemudian 2 ke 3, 3 ke 2. Ini cukup ditulis 2, 3 saja. Oke, dengan demikian kita akan punya S3 itu ini. Jadinya adalah 1, ini tadi memetakan 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 2, 3 ke 3, kemudian ini tadi adalah F1, ini adalah tadi F2, F2 memetakan 1 ke 2, kemudian 2 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan ke 1. Ini adalah F3, F3 itu memetakan 1 ke 3, 3 ke 2, dan 2 ke 1. Ini F4, F4 memetakan 1 ke 2, dan 2 ke 1, dan 3 tetap ke 3. F4 memetakan 1 ke 3, kemudian 3 dipetakan ke 1, dan 2 tetap dipetakan ke 2. Ini adalah 2, 3, 4, oh sorry, ini F4, ini berarti ini F5, ini adalah F6. Oke, banyaknya unsur dalam cycle ini kita sebut juga dengan panjangnya cycle. Berarti ini panjangnya 1, ini panjangnya 3, panjangnya 3, ini panjangnya 2, panjangnya 2, panjangnya 2. Oke, sekarang bagaimana menghitung komposisi karena masing-masing F itu adalah fungsi. Bagaimanakah menghitung komposisinya? Ya, kayak menghitung komposisi biasa aja. Kalau kita punya F komposisi GX, berarti G-nya dikerjakan dulu. Berarti kita hitung GX dulu, kemudian baru kita hitung FGX. Kalau misalkan kita punya F1 dan F2, berarti kan ini si F2-nya kita hitung dulu. Jadi kan ini si 2, oke. Ini pertama caranya adalah kita tulis 1 dulu gitu. Kemudian kita lihat ini si F2 memetakan 1 ke 2, kemudian oleh si F1, 2 dilanjutkan ke 2. Ini tidak kelihatan, berarti artinya 2 ke 2. Berarti di sini kita tulis 2. Kemudian udah 2, lanjut ke sini lagi, kita lihat 2 dipetakan ke 3, kemudian lihat di sini ternyata 3-nya fix, berarti di sini stop di 3. Ini karena dia S3 pasti kita tutup kurung. Atau kalau nggak yakin kita lihat lagi, coba di sini 3, 3 ke 1, di sini satunya fix, berarti benar 3 ke 1, berarti kurungnya tutup. Oke, kalau untuk F2 dan F3 coba kita lihat pertama ya, kita tulis 1 gitu ya. Kemudian kita lihat di sini 1 ke 3. Kemudian lihat di sini 3 ke 1, berarti 1 ke 1, artinya kurungnya ditutup. Kemudian lanjutin kedua, kita lihat 2, tulis dulu 2 ya. Kemudian kita lihat di sini 2 itu ke 1. Kemudian di sini 1 ke 2. Berarti jadinya 2 itu ke 2. Berarti karena 2 ke 2 berarti kurungnya tutup. Kemudian lihat 3. Kita lihat tulis 3 dulu. Lihat di sini 3, 3 ke 2. Kemudian di sini 2 ke 3. Berarti 3 ke 3. Karena 3 ke 3 berarti kurungnya tutup. Dan ini karena identitas semuanya, ini bisa cukup ditulis dengan 1 saja. Atau kalau mau nulis 2 saja juga boleh, bisa nulis 3 saja juga boleh. Tapi biasanya yang ditulis yang ini, untuk menyatakan identitasnya.
Dengan cara serupa dapat kita hitung F3, benar nggak F3 kali F3 komposisi F2 sama 1. Coba F3 itu, ini F3, F2 itu sama dengan, ini adalah F3 kita apa ya? Ini 132 ya kayaknya. Ini 132, ini 123. Ini sama dengan, oke, pertama kita tulis 1 dulu. Oke, kita tulis 1. Kita lihat ini 1 ke 2. Kemudian lanjutin 2 ke 1. Oh, ternyata karena 1 ke 1 berarti tutup. Lanjutin, berikutnya kita tulis 2. Kemudian lihat di sini 2. Sini 2 ke 3. Kemudian lihat di sini 3 ke 2. Berarti 2 ke 2 tutup. Kemudian lihat selanjutnya 3. Kita lihat di sini 3 ke 1. Kemudian lanjut lagi di sini 1 ke 3. Artinya 3 ke 3. Karena 3 ke 3 berarti tutup. Nah, ini kayak yang tadi, ini adalah identitas. Oke, ingat definisi balikan. Kita katakan kalau kita punya A itu elemen G dan G itu grup, kita katakan B itu balikan, B balikan dari A jika apa? Jika AB sama dengan BA sama dengan identitas. Nah, di S3 kita punya E-nya itu adalah F1, yaitu si 1. Kemudian ternyata kita punya apa? Ternyata kita punya 132 di komposisi 123, hasilnya adalah 1 dan 123 komposisi 132 sama dengan 1. Artinya apa? Ini berarti inverse-nya si 132 adalah si 123 dan sebaliknya inverse-nya 123 adalah si 132. Oke, untuk F3, F4 dapat kalian hitung. Ya, silakan dicek ya. Ini F3 komposisi F4 jadinya adalah 23. Oke, untuk latihan silakan kalian hitung semua permutasi di S4 dalam bentuk rotasi siklus. Kemudian bentuk tabel Cayley-nya. Kemudian tentukan balikan dari setiap permutasi. Oke, setiap permutasi dapat ditulis sebagai suatu siklus atau sebagai komposisi berapa siklus yang saling lepas. Dua buah siklus A1, A2 sampai AK dan B1 sampai B2 sampai BL dikatakan saling lepas kalau himpunan A1 yang terdiri dari A1, A2 sampai AK dan diiriskan dengan himpunan yang terdiri dari B1, B2 sampai BL itu adalah himpunan kosong. Berkaitan dengan siklus, kita mempunyai beberapa fakta, yaitu komposisi dua buah siklus yang saling lepas bersifat komutatif, dan siklus A1, A2, AK itu sama saja dengan siklus A2, AK, A1, gitu ya. Sama saja dengan A3, A4, seterusnya A1, A2, B1, A2, dan seterusnya gitu ya. Karena cuman ini kan artinya adalah A1 dipetakan ke A2, A2 dipetakan ke A3, dan seterusnya, kemudian A3 dipetakan ke A1. Ya, kita mau tulis seperti ini ya sama saja. Nah, siklus yang panjangnya 2 itu berperan sebagai batu bata pembangun SN. Artinya adalah sembarang siklus di SN dapat dibentuk oleh sebagai komposisi dari siklus dengan panjang 2 itu. Nah, siklus yang panjangnya 2 itu kita sebut sebagai transposisi. Nah, kalau di S3 yang transposisi adalah 1, 2, 1, 3, dan 2, 3, karena ini panjangnya 2. Kenapa panjangnya 2? Karena isinya cuma 2.
Nah, berkaitan dengan transposisi, kita mempunyai fakta berikut bahwa pertama, tidak semua permutasi dapat dinyatakan sebagai komposisi dari transposisi yang saling lepas. Dia pasti bisa dinyatakan sebagai komposisi transposisi, tapi belum tentu transposisi tersebut saling lepas. Kemudian balikan dari sebuah transposisi adalah dirinya sendiri. Coba contohnya, sebagai contoh ya, kita lihat 1, 2, komposisi 1, 2 apa? Kan ini kita tulis 1 dulu, ini 1 ke 2, 2 ke 1. Nah, 2 juga begitu, 2 ke 1, 1 ke 2. Atau secara umum kalau kita punya AB, hasilnya apa? Berarti A, B sama dengan A. Ini adalah identitas. Karena dia identitas berarti ya balikannya adalah dirinya sendiri. Kemudian penulisan permutasi itu tidaklah tunggal. Sebagai contoh, 1, 2, 4, 3 dapat kita tulis sebagai begini, benar nggak? Coba cek ini artinya, coba hitung ini dulu. Dia artinya 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke, di sini nggak ada 2 berarti 2-nya fix. Dan lanjutin lagi 2 ke 1, terus di sini 1 ke 4, berarti 2 ke 4. Terus stop, di sini lihat 4, nggak ada kelihatan, berarti artinya 4 ke 4. Lihat ke sini, berarti 4 ke 1, berarti ini kurungnya tutup. Nah, kita lanjutin ke 1, 3. Oke, sekarang kita hitung. Coba 1, di sini 1 ke 2, lanjutin ke sini, nggak kelihatan, artinya 2 ke 2, berarti tulis 1, 2. Terus lanjutin, ini 2, berarti ini lihat di sini 2 ke 4. Terus di sini nggak kelihatan, berarti 2 ke 4. Kemudian 4, di sini 4 ke 1, lanjutin ke sini 1 ke 3, berarti di sini tulis 3. Kemudian di sini 3, 3 nggak kelihatan, berarti 3 ke 3. Lanjutin ke sini, lihat 3 lagi, 3 ke 1, berarti itu kurung. Ya, benar. Nah, ini silakan kalian cek sendiri bagian yang ini. Nah, secara umum, siklus yang memuat K unsur dapat ditulis sebagai komposisi K-1 transposisi, yaitu kalau kita punya siklus A1, A2 sampai AK, bisa kita tulis sebagai transposisi dari A1 AK, kemudian A1 AK-1 sampai dengan A1 A2. Nah, fakta-fakta di atas membawa kita pada teorema berikut bahwa setiap permutasi di SN itu adalah transposisi atau dapat dituliskan sebagai komposisi beberapa transposisi. Ini seharusnya transposisi. Nah, pada contoh yang ini dapat kita lihat bahwa si 1, 2, 4, 3 dapat kita tulis sebagai komposisi 3 buah transposisi atau bisa juga ditulis sebagai komposisi 5 buah transposisi. Nah, terus kita lihat ternyata ini kan banyaknya 3. Terus ternyata kalau kita panjangnya ternyata 5. Nah, ini ganjil. Ternyata secara umum juga berlaku bahwa ternyata banyaknya transposisi yang diperlukan untuk menuliskan suatu permutasi itu senantiasa ganjil atau senantiasa genap. Artinya ya kalau kita punya panjang cycle-nya 4, ya tidak mungkin, maka dia dapat ditulis sebanyak ganjil transposisi, nggak mungkin genap. Oke. Nah, kemudian permutasi di SN dikatakan genap atau ganjil jika permutasi tersebut dapat dituliskan sebagai sejumlah genap atau ganjil transposisi. Nah, contohnya, nah yang kayak yang ini, 1, 2, 4, 3, ini karena dapat ditulis sebagai sejumlah ganjil transposisi, maka ini kita katakan dia permutasi ganjil. Ya, dari sifat ini kita punya apa nih dari sini? Kalau karena setiap
kalau panjang cycle-nya K, maka dapat ditulis sebagai K-1. Berarti kalau K-nya genap, artinya kalau panjang cycle-nya genap, maka berarti dia adalah transposisi ganjil. Dan sebaliknya kalau dia kalau siklusnya ganjil, berarti dia itu adalah permutasi genap. Nah, himpunan semua permutasi genap itu kita notasikan dengan AN. Ini yang akan sering kita bahas. Nanti AN itu sebagai suatu subgroup dari SN. Oke, demikian pembahasan untuk grup permutasi. Silakan dicoba latihannya. Itu kalian coba hitung-hitung, cari-cari unsur di S4, kemudian kalian hitung operasinya, komposisinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.